Jadi inti pengobatan jantung koroner ada 3, 1 obat-obatan, 2 adalah pasang ring atau stent, 3 adalah operasi bypass. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kokleya infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Hasril Hadis, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Premier Jatinegara. Faktor risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner terbagi 2. Satu adalah yang dapat diubah dan yang kedua adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yang pertama adalah umur. Jadi semakin tinggi usia akan semakin tinggi seseorang untuk timbul penyakit jantung koroner. Faktor resiko yang tidak dapat diubah adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih tinggi resikonya untuk timbul penyakit jantung koroner dibanding wanita. Lalu yang ketiga adalah faktor keturunan. Faktor resiko jantung koroner yang dapat diubah, satu adalah merokok. Yang kedua, yang punya hipertensi atau darah tinggi. Dengan diobati hipertensinya akan menurunkan resiko timbulnya penyakit jantung koroner. Kencing manis atau yang kita sebut dengan diabetes mellitus. Dengan diobatinya penyakit kencing manis ini, tentunya resiko untuk timbulnya penyakit jantung koroner juga akan turun. Lalu kurang gerak. Kurang gerak salah satu resiko untuk timbul penyakit jantung koroner, ya kita harus aktivitas, olahraga secara teratur. Makanan yang kita makan juga harus mengandung serat tinggi, rendah kolesterol. Ini semua bisa kita obati dengan obat-obatan maupun obat yang farmakologis maupun non-farmakologis untuk menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Untuk mendiagnosis penyakit jantung koroner, dokter akan melakukan step-step pemeriksaan mulai dari anamnesis, wawancara antara dokter dan pasien. Nanti dokter akan tanya apa keluhannya. Langkah berikutnya setelah wawancara atau anamnesis ini, dokter akan memeriksa EKG. Yaitu dokter akan memeriksa EKG ini, akan dinilai bagaimana keadaan jantungnya. Lalu kita bisa periksa lebih lanjut dengan ekokardiografi. Ini adalah USG untuk melihat jantung. Kita bisa lihat bagaimana pompa jantungnya. Apakah baik pompa jantungnya? Bagaimana dengan klep-klepnya? Apakah timbul penyempitan? Bisa juga dengan pemeriksaan yang lain, misalnya treadmill. Nanti kita melihat bagaimana respon tubuh ya ketika aktivitas. Kita lihat rekaman jantungnya, kita bandingkan ketika istirahat dan aktivitas. Nah, nanti kita bisa lihat apakah ada tanda-tanda ke arah penyempitan pembuluh darah di jantung koroner. Berikutnya adalah yang kita sebut namanya CT scan. Kita bisa lihat bagaimana penyempitannya, di mana penyempitannya, seberapa jauh. Dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh dokter jantung untuk mendiagnosis penyakit jantung koroner adalah kateterisasi jantung. Jadi itu adalah di antara pemeriksaan yang akan kita lakukan untuk mendiagnosis penyakit jantung koroner. Satu tentu adalah obat-obatan. Obat-obatan akan diberikan oleh dokter jantung ya. Biasanya dokter jantung akan memberikan obat pengencer darah, lalu obat-obat jantung lainnya, obat kolesterol, obat darah tinggi, obat kencing manis. Lalu pengobatan berikutnya tindakan kateterisasi jantung untuk melihat sejauh mana penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah di jantung koroner. Ya, dari hasil kateterisasi jantung ini, nanti pengobatan itu ada 2. Apakah pasien ini perlu untuk dipasang stent atau kita lakukan yang kita sebut dengan operasi bypass. Jadi inti pengobatan jantung koroner ada 3, 1 obat-obatan, 2 adalah pasang ring atau stent, 3 adalah operasi bypass. Dan semuanya ini akan dievaluasi oleh dokter jantung mana yang akan terbaik untuk kebaikan pasien.
Penyakit jantung koroner ini bisa kita kontrol atau kita kendalikan dengan cara obat-obatan, dilakukan kateterisasi jantung, pasang ring, dan atau bypass. Tapi tetap pasien itu akan terus minum obat untuk menjaga kesehatan jantungnya. Bukannya tidak bisa sembuh, tapi kita bisa kontrol penyakit tersebut sehingga baik dan tidak ada keluhan. Yang paling penting adalah medical check up. Penting sekali untuk mendeteksi dini resiko-risiko penyakit jantung koroner. Untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit jantung koroner, untuk mencegah yang kita sebut namanya prevensi sekunder. Yang udah pernah kena, jangan sampai kena serangan jantung. Yang kita lakukan satu, dia harus kontrol reguler ke dokter jantung, sehingga bisa pantau oleh dokter jantungnya bagaimana keluhannya. Lalu yang kedua, untuk mencegah itu semua tentu ya gaya hidup sehat. Yang merokok, stop merokok, mulai berolahraga ya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit jantung koroner. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat.